Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, maka saya mau mengajak kita menyanyikan pujian berikut ini. Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, sering kita mencari tokoh-tokoh panutan, tokoh idola, entah itu seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, olahragawan atau apapun itu. Tapi ada satu jenis profesi ya, jabatan atau pekerjaan yang mungkin jarang menjadi idola, yaitu sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah. Jarang sekali kita mengidolakan seorang sosok pejabat, kecuali ini. Apalagi di zaman sekarang ketika dunia makin kita dengan mudah menemukan berita-berita ya dari media sosial. Ada beberapa sosok pejabat negara yang mungkin sempat menjadi atau pernah atau mungkin sedang menjadi idola dari masyarakat ya. Kalau zaman dulu misalnya orang suka mengidolakan seorang kepala kepolisian ya, Kapolri kalau sekarang, yang terkenal hidupnya bersih, jujur, tidak pernah korupsi. Bahkan dia sangat tegas dan berani sampai akhirnya dia dicopot dari jabatannya karena hal itu. Atau mungkin Anda masih ingat beberapa tahun lalu ada seorang politisi yang sempat menjadi idola dari banyak orang, baik masyarakat secara umum, tapi terutama saya merasa paling tidak perasaan saya dari kelompok-kelompok minoritas, terutama dari orang-orang Kristen atau orang-orang keturunan Tionghoa.
karena pejabat yang satu ini terkenal bersih, anti korupsi, terkenal mau bekerja keras, tidak segan-segan menertibkan aparat pemerintah bawahannya yang nakal ya, dan dia cukup perform sehingga masyarakat mengidolakannya, dan sampai sekarang namanya sering disebut-sebut ya, ini contoh ideal yang diharapkan ada dalam diri seorang pejabat negara. Nah, tentu itu hal yang wajar, saudara. Tapi belum lama saya membaca sebuah sebuah utas, satu posting di media sosial yang mengajak kita untuk mengajak masyarakat atau pembacanya paling enggak untuk berhenti mengglorifikasi ya, mengagung-agungkan pejabat yang jujur, yang melakukan tugasnya dengan baik, yang setia pada sumpah jabatan, tidak pernah korupsi dan sebagainya. Ya, supaya tidak terlalu dibesar-besarkan. Nah, kok kita bingung ya mestinya ya, kenapa yang gitu tidak boleh dijadikan sesuatu yang diglorifikasi, yang dibesarkan, yang diidolakan? Karena akun ini mengatakan memang semestinya semua pejabat negara seperti itu. Ya, kita sekarang di Indonesia memuja bahkan kadang-kadang pejabat yang jujur, yang bekerja dengan tulus, dengan apa adanya, dengan tidak korupsi, dengan berani melawan sistem yang korup, karena memang lingkungan, bukan rahasia umum, lingkungan suasana dalam kehidupan bernegara kita, khususnya di antara para pejabat negara, justru sebaliknya. Kita sudah terkenal sebagai juaranya korupsi, birokrasi yang berbelit-belit, sehingga orang katakan semua itu hanya untuk menarik untung lebih banyak ya dari orang yang mengurus surat, izin dan sebagainya. Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya ya, dengan fasilitas, lampu, pengawalan, tetot-tetot, minta jalan di tengah macet, itu menjadi hal yang umum, bahkan cenderung kita anggap wajar ya, pejabat memang seperti itu. Sehingga ketika muncul sosok-sosok yang jujur, yang tegas, yang tidak korupsi, mereka menjadi anomali, keanehan, dan karenanya dipuja, diangkat sebagai ini loh tokoh yang hebat. Padahal kata aku, mestinya semua pejabat negara normalnya wajarnya seperti itu. Sehingga dia mengatakan berhentilah kita mengglorifikasi, mengagungkan pejabat yang jujur, yang tulus, yang bekerja dengan baik. Bukan karena kita tidak menghargai mereka, tetapi karena yang harusnya kita lakukan adalah menuntut semua pejabat negara untuk menjadi pribadi yang jujur, tidak korup, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan janji dan sumpah jabatannya. Akhir-akhir ini misalnya muncul gerakan menolak memberi jalan bagi kendaraan yang menggunakan tadi ya, lampu strobo, sirine, tetot-tetot, wuk, kecuali memang kondisi kedaruratan seperti ambulans atau pemadam kebakaran. Ini adalah bentuk satu perlawanan, tapi edukasi masyarakat juga, bahwa mestinya ya pejabat negara melayani masyarakat, bukan masyarakat yang harus melayani mereka ya. Masyarakat yang melayani pejabat itu adalah sisa-sisa kultur budaya feodal yang tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, dilestarikan zaman kolonial sampai sekarang masih ada. Pejabat itu tinggi, dijunjung tinggi, dihormati. Masyarakat ini adalah pelayannya. Padahal mereka itu disebut sebagai civil servant, pelayan masyarakat, pelayan sipil, harusnya mereka melayani. Nah, bicara tentang pelayan, bacaan kita dalam Kebaktian Minggu kemarin, tanggal 5 Oktober, dari Lukas 17, juga mengungkapkan hal yang sama, saudara. Di ayat 7-10 dalam suatu perumpamaan perlambang yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, Lukas 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu,
Hendaklah kamu berkata, kamilah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Perumpamaan ini menarik, saudara. Kalau kita baca dengan kacamata kita sekarang, maka apa yang dimaksudkan, nampaknya dimaksudkan oleh perumpamaan ini justru menjadi tidak tercapai tujuannya. Misalnya ketika Yesus katakan, mana ada seorang tuan yang mengajak yang setelah hambanya pulang kerja di ladang lalu diajak, ayo kita makan bersama. Di zaman sekarang, ketika orang mulai bicara tentang kesetaraan, ya, equality, hal ini justru adalah hal yang baik. Di negara Australia misalnya, ada kultur bahwa antara seorang atasan, bos, dengan stafnya, bawahannya, yang ada adalah perbedaan job desk, tapi bukan status. Ya, jadi dengan mudahnya seorang bawahan akan bisa menyapa atasannya dengan nama depan, misalnya, hey Josh, hey Ben, atau hey Laura, gitu ya. Padahal dia bosnya, mungkin direktur atau CEO, tapi bawahannya dia bisa menyapa dengan apa adanya karena memang itu kulturnya, mereka equal. Yang berbeda adalah job desk-nya. Sang pimpinan dia bertugasnya memimpin, mengatur, sang bawahan dia mengerjakan bagian sesuai dengan bagiannya. Nah, tapi kalau kacamata itu kita pakai ketika membaca ayat ini, kenapa sih Yesus kok aneh? Bukankah baik kalau seorang atasan seorang tuan mempersilahkan mengajak hambanya makan bareng? Bukankah mestinya memang orang wajar mengucapkan terima kasih kalau seseorang sudah melakukan sebuah pekerjaan yang baik? Itu kacamata kita sekarang, itu cara berpikir dan cara bertindak yang wajar, pantas saat ini. Tapi pada zaman hidup Yesus, relasi antara tuan dengan hamba tidaklah demikian. Secara khusus, kata hamba yang dipakai di sini diambil dari kata bahasa Yunani doulos, yang maknanya bukan cuman hamba, servant, pelayan, tapi budak, slaves. Seorang doulos adalah seorang budak. Apa bedanya? Seorang pelayan, seorang hamba yang biasa mungkin mengerjakan pekerjaan yang sama dengan seorang budak. Kerja di ladang, melayani di rumah. Mungkin Anda akan katakan, oh bedanya hamba, servant digaji. Budak tidak, ada benarnya. Tapi perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa hamba, servant, pelayan, dia adalah pribadi yang bebas dan mandiri. Sedangkan budak, slaves, doulos, adalah properti milik majikannya. Sehingga bagi seorang tuan atau majikan, budak itu secara prinsip sama dengan kalau dia punya kambing, domba, dia punya pacul, dia punya sekop yang digunakan untuk bekerja. Budak itu hak milik, dan karenanya dia tidak punya hak apapun atas dirinya sendiri. Seorang doulos, seorang budak, hanya satu hal yang dia tahu, taat, tunduk, melakukan apapun yang majikannya perintahkan. Sekalipun itu mungkin akan menguras tenaganya, tidak manusiawi, bahkan mungkin bisa mengancam kehidupannya. Tapi itu hakikat seorang budak. Budak itu hanya bisa taat, mengerjakan apapun yang diperintahkan majikannya, dan seperti kata Yesus, majikannya tidak perlu berterima kasih kepadanya. Tidak ada pemilik budak yang mengucapkan, terima kasih ya budak karena engkau sudah mengangkut 100 kilo beras dari rumah yang berbeda jarak 5 kilo kau panggul berkali-kali. Nggak ada. Karena itu tugas budak. Itu definisi dari seorang budak. Tidak perlu dia membutuhkan ucapan terima kasih. Sekali lagi, ini harus kita baca dalam terang konteks kultural pada masa itu, bukan masa sekarang. Ya, perbudakan jelas sudah menjadi hal yang dilarang, di-ban, di-outlaw, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Biarpun di sana sini mungkin masih ada orang yang diperlakukan seperti seorang budak. Nah, lalu apa yang penting, saudara, dari bacaan kita hari ini? Seringkali kita mengaku diri sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita pendeta, penatua, rohaniwan, tapi juga
masyarakat secara umum. Orang-orang Kristen dia mengaku saya ini hamba Tuhan. Kita suka menggunakan kata hamba, servant itu secara dengan mudahnya tanpa menyadari bahwa kita sedang kita sedang tidak melakukan apa yang menjadi hakikatnya, yaitu ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah melayani di gereja, saya sudah jadi anggota paduan suara, jadi usher, jadi penyambutan, jadi tim konsumsi, jadi dokumentasi, whatever, semua apapun itu. Lalu kita katakan, lalu apa yang menjadi upahku? Mana berkatmu yang kau berikan padaku? Atau kalau kita merasa kita sudah melayani, sudah berbakti, beribadah dengan baik, kok Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Kita minta sembuh malah tetap sakit, kita minta sehat malah sakit, kita minta kaya kok yang nggak kaya-kaya. Mana janji upahmu itu ya Tuhan? Maka bacaan kita mengingatkan, sama seperti para murid di bacaan ini, sejatinya kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, panggilan pelayanan kita masing-masing di rumah, di keluarga, di tengah kehidupan bergereja, bahkan di tengah masyarakat, semua itu bukanlah sesuatu yang yang Tuhan minta kita lakukan, lalu kalau kita sudah bekerjakan dengan baik, maka kita berhak mendapat tepuk tangan dari Tuhan. Hebat hambaku, kamu memang hamba yang baik, ayo makan bersama. Tidak, saudara. Kalau kita boleh melakukan apapun yang Tuhan percayakan, maka kita harus melihat itu sebagai sebuah kehormatan yang untuk itu Tuhan tidak perlu berterima kasih sedikit pun. Kita tidak perlu mengharap terima kasih dari Tuhan, kita tidak perlu mengharap ini dan itu dari Tuhan. Apalagi menuntut, mana berkat-Mu Tuhan, aku sudah melayani. Karena sejatinya ketika kita mengaku diri sebagai murid Kristus, orang-orang yang telah menerima anugerah dari Allah lewat Yesus Kristus, maka semua tugas itu melekat pada diri kita dan jati diri kita. Justru ketika kita tidak melakukannya, seperti pejabat negara yang tidak jujur, korup, dan sebagainya, itu yang tidak benar. Tetapi ketika kita melakukannya, seperti pejabat negara yang jujur, yang tidak korup, maka memang itulah kenyataan dan jati diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka mari apapun panggilan yang Tuhan percayakan, mungkin di rumah, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi ibu rumah tangga, menjadi kakak, menjadi orang tua, menjadi anak, apapun itu. Atau di tempat kita kerja, menjadi atasan, menjadi bawahan, menjadi pegawai, menjadi pemilik bisnis. Ataupun di gereja, para penatua, pendeta, anggota badan-badan pelayanan, apapun itu, anggota jemaat, simpatisan. Mari kita sambut dengan rasa syukur, kita kerjakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan, tanpa berharap balasan apapun. Karena justru sesungguhnya ketika kita menerima kepercayaan itu tanda bahwa kita telah menerima anugerah yang terbesar, keselamatan dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati Anda pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah milik-Mu. Kami ada di dalam kekuasaan-Mu. Kami percaya ini adalah sebuah kehormatan yang besar, anugerah yang besar, bahwa kami yang terbatas dan yang berdosa ini boleh Engkau tebus, boleh Engkau ajak, Engkau panggil untuk turut mengerjakan karya kasih-Mu di dunia ini. Karena itu biarlah apapun panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami, besar, kecil, rumit, sederhana, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah tempat kerja, di tengah masyarakat, semuanya kami kerjakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan, dengan rasa syukur bahwa kami boleh menerima panggilan tersebut. Kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara. Kami sadar masih banyak keadaan yang tidak ideal yang terjadi, penyalahgunaan wewenang, korupsi, penindasan, bagaimana mereka yang diberi kuasa wewenang untuk menjaga kehidupan masyarakat, menjadi pelayan masyarakat,
justru lebih ingin dilayani, lebih ingin dipuaskan hasratnya. Maka biarlah Tuhan yang bekerja, tegurlah mereka, tapi juga berikan keberanian kepada kami untuk terus menyuarakan kebenaran-Mu, kebenaran Tuhan, dan memperjuangkan apa yang baik untuk hidup bersama di bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di Indonesia, gereja yang sering menghadapi berbagai tantangan, hambatan, bahkan persekusi. Beri kepada gereja hati yang teguh, yang penuh iman, percaya, tetapi juga penuh belas kasih, sehingga dalam apapun gereja boleh tetap mengasihi bahkan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat kepadanya. Biar dengan demikian Kristus itu yang sungguh kami munculkan dan kami beritakan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai keluarga dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan. Biar nama Kristus yang kami nyatakan. Biar kasih-Mu yang kami bagikan. Kami mau berdoa juga, mau menyampaikan doa-doa pribadi kami, hal-hal yang mungkin tidak bisa kami bagi dengan orang lain. Tapi kami percaya Tuhan akan mendengarkannya. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah Tuhan, doa-doa pribadi kami, kabulkanlah seturut kehendak-Mu, tapi berilah kami juga hati yang terbuka untuk menerima kehendak-Mu yang baik itu. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.